Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para outdoor lovers, para petualang pencinta kegiatan-kegiatan outdoor, pada kesempatan ini ingin sharing mengenalkan beberapa peralatan utama dalam survival atau kegiatan alam, di mana alat kegiatan yang paling pokok adalah pisau atau senjata. Ini pisau ya. Pisau yang selama ini banyak dikenal umum sebagai senjata tajam, mari kembalikan ke kehormatannya, yaitu sebagai alat bantu kehidupan. Jadi kita melihat pisau golok jangan sebagai senjata tajam, tapi sebagai alat bantu golok, alat bantu kehidupan. Yang pertama terkait dengan pisau, dari pengalaman yang ada untuk kegiatan-kegiatan alam, pisau yang direkomendasikan atau yang bisa bermanfaat maksimal adalah dia dengan ujung drop point. Drop point itu ujungnya relatif lurus dan lengkung sedikit ke bawah, kemudian ini lengkung ke atas. Jadi seperti ini model drop point. Model. Adapun pisau seadanya di rumah juga bisa dipakai. Yang kedua, sisi tajam sebelah. Jadi bukan dua-duanya tajam seperti bayonet, karena kita akan memfungsikan pisau ini untuk letak atau gini. Nah, kalau tajam dua-duanya beresiko. Yang kedua, dirancang sebisa mungkin pisau yang kita gunakan adalah full tank. Full tank itu artinya sampai ke gagang ya, sampai ke pegangan, handlenya dari baja juga, atau dia menyatu dengan pegangannya. Dan ini dikapit aja pegangannya. Kemudian pegangan ini adalah full tank. Kemudian bagaimana kalau dia tidak full tank? Ini beresiko pada saat terjadi kita akan melakukan pembelahan, misalnya belah. Ini berisiko biasanya kalau dia nggak full tank, di sini pecah. Full tank pertama. Yang kedua ya, yang ketiga, sebisa mungkin ditambahkan grip untuk ibu jari, sehingga kita ketika pisau ini kita gunakan untuk kegiatan serut ya, itu bisa menambah grip atau menahan untuk kegiatan lebih enak. Nah, seperti ini. Di gripnya. Jadi menekan. Yang berikutnya adalah penahan dari pegangan atau handle. Kenapa ini perlu ada penahan? Karena pisau juga digunakan pada saat teknik kita menggali. Pada saat menggali, jika ini tidak ada penahan, beresiko lolos ke tangan. Lolos. Maka diusahakan sebisa mungkin pisau yang kita gunakan atau sebagai pisau pokok dalam kegiatan outdoor, dia memiliki penahan untuk penahan tangan. Nah, seperti ini juga luar biasa. Ajak. Kemudian pegangannya juga kokoh, mantap ya. Untuk berat itu memang direkomendasikan yang dia tidak memberatkan ketika kita bermanuver, tapi juga dia tidak begitu kecil seperti ini. Ini untuk pekerjaan-pekerjaan ringan sangat enak ya, tapi kalau untuk menebang-nebang seperti ini ya, beresiko kalau capek, dan ini tidak ada penahan yang khusus, makanya untuk kerjaan-kerjaan ringan bagus. Seperti ini cocoknya ditandem dengan golok. Jadi ketika ada pekerjaan berat, maka golok difungsikan sebagai tugas utama untuk yang berat, sementara ini yang ringan. Yang berikutnya dari bahan disarankan adalah bahan-bahan yang dari baja, kalau dengan tingkat kekerasan karbon 58 sampai 61, dimaksudkan agar ketika dia ketajamannya sudah habis, itu mudah diasah di alat, baik batu atau kalau dia dengan ketajaman atau kekerasan yang tinggi seperti ini, dia susah diasah. Yang kedua, ketika ketemu dengan hal-hal yang Pecahnya kenapa ini? Untuk ini ya, dihentakkan gini, ini bisa kompal dia. Dan ini susah lagi. Dan ini bisa, kalau kita motong-motong kayu yang lebih besar, bisa jadi ini ada patah rambut itu ya. Dan ini beresiko patah dan susah untuk diasah. Sementara kalau dia terbuat dari baja-baja atau per atau plaher, dia relatif bisa diperbaiki mudah diperbaiki dan bisa diasah.
Itu beberapa terkait dengan pisau yang direkomendasikan atau dari pengalaman yang ada, kita mengharapkan rekan-rekan yang mencinta outdoor itu bisa menggunakan pisau dengan maksimal. Sekali lagi, pisau ini kita kembalikan ke fungsinya sebagai alat bantu. Oleh karena itu, semaksimal mungkin pisau yang kita bawa bisa berfungsi fleksibel, baik dia sebagai untuk gali, untuk iris, untuk tugas kecil, ataupun dia untuk memotong ataupun bikin tingkat. Jadi fungsi-fungsi pisau ini bisa maksimal kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan di alam. Sekali lagi, bahan dari baja 58 sampai 61, artinya tingkat kekerasan karbonnya sehingga bisa mudah diasah dan tapi juga pada ketajaman yang maksimal. Ujungnya drop point yang juga bisa berfungsi untuk mengiris juga untuk berbumbu. Kemudian dia full tank sehingga dia kosong kokoh besar. Kemudian ini ya full tank ya, bisa untuk apa namanya belah ya, opening. Kemudian ini siku untuk verstator. Mana verstator? Jadi kalau ini siku, maka kita akan bisa mendapatkan goresan api kepada verstator ini maksimal. Mana? Oh, miring. Jadi kalau di sini relatif siku ya, ini siku, maka dia akan bisa menggesek magnesium sebagai verstator ini dengan maksimal dan menghasilkan percikan api yang besar. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk rekan-rekan sekarang, mudah-mudahan bisa membantu untuk kegiatan outdoor kita. Sekali lagi, mari kita maksimalkan dan kembalikan fungsi pisau sebagai alat bantu kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini pasangnya, gagalnya masih ada pasang besar. Kalau pisau dari pisau ininya, bolongnya udah dapat 4 cm lebih, beratnya udah dapat, jadi tinggal maksimalkan aja. Gerakannya dari itu. Ternyata ada kelar lebih kecil lagi ya? Ada yang 18 ya. Yang sudah teruji dan rekomendasi coach ya memang ini. Maka terus ini kita modif dari situ diberatkan lagi sehingga berfungsi sebagai kalau bisa kalau kemarin ini harus pas itu keren banget. Jadi slitsnya enak ya untuk kertas. Tapi ya gini, uji ketajaman memang kertas ya. Tapi di lapang ngapain sih? Enak. Ya harusnya ya memang fungsinya untuk kertas. Tadi untuk kita buat Tinder keren. Jadi kalau kita di alam kan, yang paling sering kita temukan kayu sama kulit. Kalau kulit itu cenderung mengandung lemak yang tidak ditemukan, sehingga dia menunjukkan mata pisaunya yang benar-benar tipis ya. Nah, tapi dilemanya kalau kita menipiskan ini bertemu dengan kayu, berisiko bahasanya orang-orang lapangan tuh ngelinting, ini yang ngelinting. Nah, jadi sehingga dia butuh kekerasan. Jadi tipis tapi keras. Ya, tipis tapi keras. Untuk kayu dia lancar. Ada kulit ya, sayang kulitnya. Kulit dia bisa. Kulit juga bisa. Hanya biasanya yang di lapangan kan kulit basah. Iya. Biasanya pada saat hasil buruan itu. Iya. Iya. Dan itu lemak itu yang bikin Apa? trouble. Bisa. Nggak ngiris mas kalau ada lemak. Yang nutup ketajaman Nah gitu. Anda udah ngerasa itu kalau pas kita lagi motong kan? Motong sapi harus kena. Kita harus langsung Asah lagi ya. Berarti. Makanya bersihin itunya. si kindar itu dibuatnya sebegini. Cuman dia kalau untuk hantaman jelas kalah. Nggak bisa.
Iya. Hanya kemarin kali ini dari per usul nggak kekerasan gimana, kita udah uji dengan bambu, motong bambu Bisa masih. ini Nggak, maksudnya untuk yang serut motong nggak? bambu terus Kita serut. tes kemarin tuh kan. Terus ini kita kesini kan tes. Berapa? Ah. Iya. Ngumpulin duit dulu baru nanya. Siap. Nanti udah dikasih harga, nggak jadi. Minimalnya dulu, Oh, sehingga gitu. ngumpulnya ketahuan. Oh iya. Kalau terkumpul. Yang jelas baik. itu satu gua. Gue juga. Dia punya anak mana ya tadi? Ya? Ini nggak nih, aku. Ngesumputin punya ente. Mana? Oh enggak. Ini punya Habisin dulu. Ngopi-ngopi. Silakan. Mau Bikin jalan, anu, Afras ya, apa ya? Jadi bukan masalah ini ya, tingkat ketipisan itu bisa kita dapat dengan begini atau dengan begini aja. Jadi serut itu usahakan pakai, dorongan. Kalau gini kan beresiko ya. Kena kita. kasih teman. Jadi Kebalan ya. usahakan gitu. Baru pulang dari Banten. Iya. Ngelong. Ini Hah? box ini berapa? Brodil buat Ini. buat Kalau api. yang latihan. anak siapkan Buat memang api yang diputer. Bordil. Itu jadi di atas. ini tandemnya memang ini. Tandem memang ini. Ya. Nah, jadi kalau Itu pisau yang kanan- anda share pisau sama golok itu. Cuman masalahnya itu sembelih semua itu ya. kalau itu sembelih, kalau sembelih itu gini, Nggak jadi. dia cuma untuk iris. Ini bukan full tank dia, mesti bukan Ya full untuk tank dia. daging. Yang di Seratona itu untuk sembelih luar biasa. Wih, Nah, cakep. karena rencana mau masuk juga. Cuman kalau untuk bola-bola survival Aktivitas nggak nanti, bisa. karena rencana mau mesen model kayak gini, ininya full, Full tank. tank. Mudah-mudahan bisa pegu. Nah ininya nyedut. Mana punya sebenarnya di bawah. Nah, Full ya. tank golok. Golok full tank. Berapa? Karena udah mesen itu kemarin tuh. Iya yang lihat. Cuma kalian Mirip lah saplis sama yang Berapa sih? Golok full tank. ini Tahu. aja nanti kita mesen bareng-bareng aja. Artinya gini, ini nanti bahan dari per, kayaknya segini cukup. Anda pernah pakai ini kan? Iya. Lan berapa? Nyaman nggak? Gitu. Iya. Kalau anak nyaman gitu. Bacok aja. Dia fungsi pisau dapat, fungsi golok dapat, makanya segini. Kalau tambahin dikit lah ya. Tapi ini full tank. Iya, biar lebih kokoh. Paling itu ke depan mama pengen mesennya gitu untuk kita. Dan kayak gitu cuman kalau nggak pakai ini ya bagusnya dari ini nih, karena bikin dari paralon. Paralon apa Wika? Kalau itu paralon yang jelek, karena coba ternyata memang berisiko pecah. Kalau paralon yang apa? Mirip Biru, les pipis. biru. PVC ya. Wafin. Wafin pipis. PVC yang bagus lah. Ini kan. Malah dipraktekin. Pecah, malah dipengkokin. Jengkong. Ya iya antum. Ini nih.